Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Tujuan disyariatkannya salat adalah untuk menjadikan hati selalu mengingat Allah. Bahkan ini melebihi dari tujuan-tujuan salat yang lainnya. Antum tahu, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu menghapuskan dosa-dosa. Tapi tujuan terbesarnya adalah membuat hati selalu ingat kepada Allah. Selalu membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang salat, "Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh berzikir kepada Allah itu lebih besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan tujuan salat untuk menjadikan kita selalu mengingat Allah lebih besar daripada tujuan-tujuan yang lain. Lebih agung daripada tujuan-tujuan yang lain. Sampai dalam berjihad, Allah Subhanahu wa taala tetap ingatkan kita untuk tidak melupakan tujuan daripada ibadah ini. Bayangkan orang yang berjihad, kapan kesempatan dia untuk berzikir? Sedang sibuk berperang, sedang sibuk mengatur strategi menghadapi musuh. Tetap Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menjumpai musuhmu di medan jihad, maka teguhkanlah dirimu dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini perlu kita ingat supaya kita tahu bagaimana nanti kita menempatkan ibadah yang benar. Bagaimana ibadah itu supaya benar-benar berkualitas. Inilah yang selalu kita tekankan. Kenapa? Dalam ibadah itu kita harus melibatkan hati. Karena yang mau dihilangkan adalah kelalaian hati. Waktu kita membaca Al-Quran, kita berusaha merenungkan maknanya supaya hadir kebesaran Allah dari ayat-ayat yang kita baca, supaya hilang kelalaian hati, supaya hilang ketakutannya yang berlebihan kepada makhluk, ketergantungannya yang berlebihan kepada makhluk. Ini yang saya sudah jelaskan berkali-kali merupakan inti daripada perbuatan syirik. Ini semua tujuan daripada ibadah. Makanya ketika seorang berzikir, ketika seorang menunaikan sholat, membaca Al-Quran, dari awal dia harus menghadirkan hatinya supaya tujuan ini tercapai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan, misalnya seseorang ketika dia berzikir kepada Allah, itu ada dua metode yang ditempuh oleh manusia untuk menjadikan zikir itu merasuk ke dalam hatinya. Bisa dengan cara ada orang yang menempuh cara dia berzikir dulu sambil dia berusaha untuk menghadirkan hatinya, merenungkan makna zikir tersebut. Awal-awalnya belum sempurna perenungannya, lama-kelamaan dia akan semakin merenungkan. Ada juga orang yang kedua atau golongan yang kedua yang menempuh cara sebelum dia berzikir dia merenungkan dulu kebesaran dan keagungan Allah. Setelah itu dia masuk ke dalam zikir dalam keadaan dia sudah merenungkan kandungan daripada makna zikir tersebut. Subhanallah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini kelihatannya sepele dan sederhana, tapi inilah yang menghilangkan kelalaian hati. Inilah yang menghilangkan kelalaian hati, ya. Antum coba renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang selalu kita ingat dalam semua keadaan, yang selalu tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, itu pasti yang mendominasi hati kita.
kegiatan manusia yang bersifat sadar, yang dilakukan dengan kesadaran, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, motivasinya pasti karena kecintaan di hati. Itulah sebabnya kenapa hal-hal yang menguasai hati itu pasti yang menjadi pendorong manusia untuk melakukan apa saja dalam kegiatannya. Urusan dunia apalagi urusan-urusan agama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin seorang itu bisa mencapai ikhlas kalau tidak berusaha dijadikan kelalaian hatinya itu hilang. Ibadahnya tidak akan bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kalau kecintaan dan pengagungan terhadap dunia masih mendominasi hatinya. Kelalaian masih menguasai hati dan pikirannya. Setiap ibadah pun dia hanya lakukan seolah-olah baik secara zahir, tapi disertai dengan kelalaian hati, dan ini keadaan mayoritas manusia. Makanya kita berpikir di sini, ibadah itu kenapa disyariatkan dalam kehidupan kita selalu ada setiap waktu. Ada sholat 5 waktu, belum sholat-sholat yang sunnah, ada berzikir, membaca Al-Quran, berdoa. Apa tujuannya? Ini merupakan wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberikan kesempatan kepada kita menghilangkan kelalaian tersebut. Al-Quran diturunkan untuk apa? Sudah kita bahas berkali-kali. Tujuan terbesarnya adalah untuk obat penyakit hati bagi manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dan obat bagi penyakit hatimu. Berarti Allah Maha mengetahui kendala terbesar manusia adalah penyakit hati yang menjadikan hatinya lalai. Makanya Allah turunkan sebaik-baik pengobatan untuk itu, Al-Quran. Ayat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Jadi perbaikan diri itu yang tadi saya katakan dimulai dengan selalu mengingatkan hati akan kebesaran Allah untuk menghilangkan kelalaiannya. Itu ternyata kita tempuh dengan cara yang sebenarnya tidak sulit untuk kita lakukan, akan tetapi tipu daya syaitan ya memang berusaha memalingkan manusia dari hal-hal yang seperti ini. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, melaksanakan sholat, merenungkan zikir-zikir, bacaan Al-Quran dan doa-doa yang kita baca di dalamnya, merenungkan tentang gerakan-gerakan yang kita lakukan yang semua tujuannya adalah untuk menjadikan makhluk itu meyakini dan menyadari bahwa dirinya rendah, penuh dengan kelemahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha tinggi, maha kuat dan maha perkasa. Ini semua inti dari perenungan yang akan menghilangkan kelalaian hati manusia. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah, tujuan ini harus yang menjadi target utama kita dalam setiap ibadah. Antum misalnya belajar tentang sholat. Setelah antum pelajari bagaimana tata cara sholat yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, kemudian antum merenungkan makna sholat. Sholat adalah bermunajat kepada Allah. Sholat adalah sebab utama untuk kita selalu mengingat Allah. Kita pelajari makna daripada zikir-zikir yang kita baca dalam sholat kita. Di situ ada pengagungan akan kebesaran Allah. Bahkan kita mulai dengan takbiratul ihram saja sudah menunjukkan ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap kita berzikir mensucikan Allah, kita memuji Allah, ini semua supaya menjadikan hati kita itu selalu diliputi dengan pengagungan kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti dalam praktiknya, dalam kehidupan kita tidak akan lupakan ini. Subhanallah, inilah yang menjadikan hatinya orang yang beriman selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan.
Kenapa sampai zikir itu disebutkan keutamaannya demikian besar? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kepadaku, kepada Allah, maka aku akan mengingatmu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengingat hambanya, berarti Allah akan mudahkan baginya pertolongan dalam semua urusannya.